sesi kedua pada webinar kita hari ini. Untuk sesi yang kedua hari ini, yang tadi saya jadi tidak nih terpajau presentasi. Yang sesi kedua hari ini kita akan mengundang 3 kepala daerah, 1 penanggap, serta ada moderatornya. Mungkin saya menyapa terlebih dahulu untuk moderator kita. Saya perkenalkan dulu. Selamat pagi, Kak Ayu Monika Endrina. Kita bantu spotlight. Nah, Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. selamat pagi, Kak Ayu. Bagaimana kabarnya, Kak Ayu? Alhamdulillah baik Kak Imel. Baik, Kak Ayu Monika Endrina ini adalah penyuluh lingkungan hidup Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Baik, pagi hari ini Kak Ayu siap memandu 3 kepala daerah dari, ini 3B nih Kak Ayu nih. Balikpapan, Bulukumba, Buleleng ya. Luar biasa. Bagaimana Kak Ayu? Sudah siap Kak Ayu? Siap Kak Imel. Oke, saya serahkan ke Kak Ayu. Oke, terima kasih Kak Imel. Baiklah Bapak dan Ibu, selamat siang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ayu Monika Andrina. Pada kesempatan kali ini, pada sesi terakhir, saya akan menjadi moderator pada pemaparan Bapak Ibu semuanya. Untuk pemapar pertama, dari Wali Kota Balikpapan, diwakili oleh Sekretaris DLH Kota Balikpapan, Ibu Nur Syamsiani de la Rose ST. Dan yang kedua adalah pemapar dari Kabupaten Bulukumba, yaitu Kadis LH Kabupaten Bulukumba, Ibu Andi Uke Indah Permatasari, STP MSI. Dan pemapar yang ketiga dari Kabupaten Buleleng, PLT Kadis LH Kabupaten Buleleng, Bapak Kadek Agus Hartika STMAP. Baiklah, untuk sesi kali ini penanggapnya yaitu Ibu Widya Ningtyas, Eshut MSc, Staf Ahli Menteri Bidang Industri dan Perdagangan Internasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Baik, Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum melakukan pemaparan, izinkan saya membacakan tata tertib dari kegiatan kita pada pagi hari ini. Untuk yang pertama, waktu setiap pemaparan diberikan selama 15 menit. Peserta lain mengaktifkan mode mute. Pemapar tidak ada sesi pertanyaan dan sesi tanggapan akan dilaksanakan pada sesi terakhir setelah seluruh melakukan pemaparan. Baiklah, untuk itu kita... Oke. Baiklah, apakah Ibu Nur Syamsiani de la Rose ST sudah siap, Ibu? Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Apakah suara saya sudah terdengar, Bu? Ibu, mohon izin, suara Ibu belum terdengar. Cek, cek. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mbak Ayu. Sudah jelas? Selamat pagi, Ibu. Siap, suaranya sudah jelas. Untuk Alhamdulillah. selanjutnya ada Ibu Andi Uka Indah Permatasari. Mohon izin, Ibu, apakah sudah berada di Zoom? Bu Andi Uka Indah dari Kabupaten Bulukumba. Mohon izin Ibu Andi Uka Indah untuk mengaktifkan video dari Zoom-nya.
Halo Ibu Andi Uke Indah Permatasari. Izin selanjutnya ada dari Kabupaten Buleleng, Bapak Kadek Agus Hartikah STMAP. Selamat pagi Bapak. Oh, masih di mute itu. Selamat pagi Ibu Ayu, Selamat salam pagi sehat, Bapak. Suara saya sudah terdengar jelas Pak? sangat jelas sekali Bu Ayu. Baik, terima kasih Bapak. Baiklah, untuk Kabupaten Bulukumba ya? Untuk Kabupaten, oke, baiklah. Mungkin Bapak dan Ibu kita bisa lanjut saja untuk sesi pemaparan. Untuk yang pertama dari Wali Kota Balikpapan yang diwakili oleh Sekretaris DLH Kota Balikpapan, Ibu Nur Syamsiani Dela ST. Kepada Ibu kami persilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk Kota Balikpapan menyampaikan pemaparan terkait dengan GBPLHS yang sedianya harusnya Pak Wali, beliau sangat apresiasi, tapi karena beliau sedang dalam proses agenda pernikahan anak beliau, makanya beliau menyampaikan permohonan maaf dan diwakilkan kepada kami, karena Pak Kadis juga baru selesai mengikuti Rakornas pengelolaan sampah kemarin. Ya, mungkin bisa langsung saja mengingat waktu. Prinsipnya bahwa em, terkait dengan gerakan peduli berbudaya lingkungan hidup di Kota Balikpapan sendiri, itu sudah jalan mulai dari di tingkat SD, SMP, dan SMA. Di sini mungkin sebagai referensi bahwa kurang lebih terdapat, apakah bisa full screen mungkin? Ya, ada kurang lebih 371 sekolah di Kota Balikpapan dan identifikasi di mana bahwa komitmen terkait dengan kegiatan GBPLHS ini yang pertama tentu kita mulai dari aturan. Nah, dari aturan yang mendukung terkait dengan gerakan ini ada kurang lebih 9 peraturan daerah, lalu kemudian 2 perwali yang dinilai atau menjadi referensi di dalam pelaksanaan GPPLHS ini, kebijakan yang mendukung untuk pengelolaan lingkungan hidup dalam gerakan PBLHS. Lalu selain itu juga fokus kebijakan GBPLHS ini tertuang di dalam surat keputusan Wali Kota Balikpapan dan surat edaran Wali Kota Balikpapan. Jadi bila kita bicara gerakan ini tentunya harus dimulai juga kalau kami menilai bahwa harus ada muatan lokal yang mendukung terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup di tingkat kota dan ini dituangkan di dalam surat keputusan wali kota yang terbit pada tahun 2021. Lanjut saja di bawah, mungkin terus saja slide 4 ini. Lalu ada surat edaran wali kota. Ya, ini yang kami highlight kuning. Lalu secara secara sejarah ini kita bicara, mungkin di slide berikutnya adalah perkembangan kebijakan mulak pendidikan lingkungan hidup. Jadi pengenalan muatan lingkungan hidup sebelum kita bicara ada GBPLHS, Balikpapan sendiri sudah mulai ada komitmennya terkait dengan mulak ini pada tahun 1998. Jadi sudah cukup lama pada saat itu di Jambore Asia Pasifik di Malang. Kemudian dengan komitmen wali kota pada saat itu dilakukan pencanangan muatan lokal PKLH. Jadi memang ini sudah berproses sudah cukup lama. Lalu kemudian kita di tahun untuk penguatan terhadap muatan lokal ini terbitlah surat keputusan wali kota pada tahun 2018. Jadi ini sudah selain udah ada penetapannya, sudah mulai ada bukunya yang mendukung untuk muatan lokal ini.
yang secara bertahap selalu dilakukan perbaikan atau penyempurnaan sesuai dengan isu-isu lingkungan yang berjalan. Karena memang kita tahu persis bahwa terkait dengan lingkungan hidup itu sangat dinamis. Kemudian di sini dilakukan penyempurnaan muatan lokal tersebut pada tahun 2021, lalu di tahun 2023 Wali Kota mengeluarkan surat edaran terkait dengan himbauan pelaksanaan GPPLHS ini. Dari muatan lokal yang sudah ada, khususnya untuk siswa SD, SMP di Kota Balikpapan, ada dilakukan kembali review muatan lokal ini. Dan sebagai catatan, ini semua dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Lanjut. Ya, yang unik pada saat muatan ini mengalami mulok ini mengalami revisi bahwa untuk siswa di kelas 4, 5, dan 6 itu ada kewajiban atau penugasan pembuatan kompos sampah organik dari rumah. Kenapa kok wajibnya dari rumah? Karena secara logika mengedukasi anak dengan membuat kompos di rumah, mau tidak mau yang terlibat pasti anggota keluarga. Jadi secara tidak langsung kita mengedukasi siapapun orang di rumah, misalnya ibu bapaknya atau ada nenek atau siapapun itu untuk melaksanakan kegiatan pengomposan dari rumah yang hasilnya nanti akan dibawa ke sekolah, dilaporkan dan pemanfaatan komposnya juga untuk tanaman di sekolah. Jadi inilah yang menjadi bagian utama di dalam review terhadap mulok tadi. Jadi anak sekolah tidak belajar membuat kompos di sekolah, tapi belajar membuat kompos di rumah. Lanjut. Ya, terkait dengan kebijakan sekolah untuk mengikuti program GPPLHS ini sendiri, tentunya kita sudah sepakati bahwa di sini ada 6 aspek perilaku ramah lingkungan yang meliputi kebersihan fungsi sanitasi dan drainase, sampah, pemeliharaan atau penanaman pohon, konservasi air, energi, dan inovasi penerapan PRLH ini sendiri. Lanjut saja. Ya, tadi ada beberapa yang mungkin kami bisa sampaikan di sini. Ada kegiatan terkait dengan workshop GPPBLHS yang melibatkan seluruh sekolah. Dan di Balikpapan ada Forum Adiwiyata. Forum Adiwiyata ini adalah terdiri dari Bapak, Ibu, guru atau pengawas sekolah yang purna tugas. Ada juga Bapak Ibu yang masih aktif dan beliau-beliau inilah yang mendampingi kami. Karena kalau bicara muatan pendidikan terkait dengan kurikulum, tentunya yang memiliki pengalaman tentunya adalah Bapak dan Ibu yang berlatar belakang guru atau di Dinas Pendidikan. Nah, inilah yang kekompakan inilah yang menjadi salah satu titik yang memudahkan kita di dalam melaksanakan gerakan perilaku berbudaya lingkungan hidup di sekolah ini. Lanjut saja. Ya, ini beberapa kegiatan yang dilakukan yang mungkin di wilayah atau kabupaten kota lain juga sudah dilaksanakan. Lanjut, roadshow, ada gembol, gerakan membawa botol. Nah, kemudian biasanya yang menjadi tantangan keterlibatan di dalam mendukung kegiatan ini adalah kurang apa ya, mungkin eh, menjadi tantangan itu adalah karena masing-masing perangkat daerah bisa jadi memiliki kepentingan masing-masing. Nah, dengan adanya MOU, lanjut saja antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, Disdik, Kementerian Agama, lalu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, cabang wilayah 1 Kaltim, yang karena untuk SMA atau SMK ini kan tentunya menjadi kewenangan provinsi, ada dilakukan MOU. Lanjut saja di slide 11 ya. Nah, MOU inilah yang menjadi titik penting atau krusial yang memudahkan kita dalam fungsi koordinasi dan sinergi untuk pelaksanaan GPPLHS ini. Lanjut. Ini mungkin terkait dengan presentasi anggaran LH ini menyangkut pengelolaan lingkungan hidup. Kalau kita identifikasi ada kurang lebih 89,04% kegiatan lingkungan hidup yang mendukung di gerakan ini. Lanjut, nah ini terkait dengan pencapaian presentasi sekolah Adiwiyata di Kota Balikpapan. Ini kurang lebih sudah ada 84,1% sekolah, baik dari tingkatan SD, SMP, SMA, kemudian dari sisi penilaian tingkat sekolah adiwiyata baik kota
provinsi, nasional, dan mandiri. Jadi dari total sekian sekolah 371 sudah ada kurang lebih 84,1% sudah sekolah adiwiyata, dan sisa sekolah ini yang saat ini juga sedang kami dorong bagaimana bisa mimpinya Balikpapan 100% sekolah dengan GBPLHS. Lanjut saja. Nah, tentunya kegiatan ini harus didukung dengan monef dan pelaporan yang dilakukan, yang fasilitasinya dilakukan oleh DLH Kota Balikpapan. Jadi evaluasi kumpulnya atau koordinasinya biasanya dilakukan secara rutin di DLH. Kemudian dilanjut ada beberapa implementasi terkait dengan program gerakan GBPLHS ini. Ya, ini mungkin beberapa contoh terkait dengan kebersihan, fungsi sanitasi dan drainase. Lanjut di slide berikutnya. Ya, ini di TPAS Manggar. Jadi TPA itu tidak hanya sekedar menjadi tempat buang sampah, tapi menjadi tempat edukasi dan wisata. Jadi rata-rata tuh 1 minggu tuh paling tidak ada 2-3 sekolah yang ke TPA untuk belajar terkait dengan pengelolaan sampah, karena tidak hanya bicara sanitary landfill saja, di sini ada kegiatan mungkin pengomposan, ada magot, jadi anak sekolah sekalian belajar pengelolaan sampah secara komprehensif. Lanjut, nah ini juga ada fungsi drainase kita manfaatkan sebagai sarana belajar, sarana olahraga juga tentunya, dan buffer zone. Nah di sini anak-anak belajar di drainase kota, lalu kemudian kita juga ada sahabat penyapu jalan. Lanjut saja. Ya, ini kegiatan juga yang penanaman karakter hidup bersih. Jadi kita nggak bicara bersih di lingkungan kita sendiri, tapi di lingkungan umum juga bersih. Anak-anak diedukasi dalam hal ini. Lanjut, lalu pengelolaan sampah, kita ada pengelolaan sampah dari sumber dengan satu wilayah menjadi pilot project pemilahan sampahnya. Jadi ada khusus wilayah ini memang seperti mengadopsi pengelolaan sampah di sini, mengadopsi pengelolaan sampah di Jepang. Jadi warga dengan waktu tertentu memilah sampah, misalnya hari Senin sampai hari Jumat hanya boleh sampah organik yang dibuang, hari Sabtu sampah anorganik. Nah, kemudian ini diangkut, lalu yang organiknya diolah, kami punya intermediate treatment facility untuk mengolah kompos, sedangkan yang anorganiknya dikelola lagi lebih lanjut oleh bank sampah atau pengepul. Lanjut. Kemudian terkait dengan inovasi penanaman pemeliharaan pohon atau keanekaragaman hayati, di kami ada pengelolaan dan pelestarian mangrove. Itu juga menjadi materi wajib di muatan lokal PKLH fase 4 dan 5 di sekolah dasar. Karena memang Kota Balikpapan, kota pesisir, yang juga ada mangrove yang harus kita pertahankan, dan saat ini juga menjadi tantangan karena mengalami degradasi. Lanjut. Nah, ya, di Balikpapan juga ada Kebun Raya Balikpapan yang merupakan tempat untuk pengembangan terhadap tanaman endemik kota. Lalu tapi juga sudah mulai di dalam prosesnya kita memudahkan bagaimana orang mengakses dengan data informasi melalui aplikasi, dan ini juga menjadi sarana edukasi. Lanjut. Kemudian ini ada beberapa hutan kota yang juga menjadi tempat belajar anak-anak. Jadi benar-benar anak-anak belajar dengan alam di sini. Lanjut saja. Ya. Kemudian terkait dengan konservasi air. Di sini ada pengelolaan air hujan, PAH. PAH ini sudah dikuatkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2023. Nah, ini memang masih baru berproses. Baru-baru ini kami juga bahkan dengan salah satu radio lakukan sosialisasi, lalu kemudian secara bertahap melalui GPPLHS ini juga beberapa sekolah juga mulai melaksanakan kegiatan pengelolaan air hujan, atau lebih umum dilakukan pemanenan air hujan, bisa dengan menggunakan tandon atau sumur atau sejenis apapun yang bisa mendukung untuk konservasi air, karena Kota Balikpapan hanya bergantung kepada air permukaan atau air hujan. Lanjut, ini ada beberapa konservasi energi yang juga dilakukan di sekolah. Kemudian, nah ada kurang lebih 28 inovasi lingkungan yang mendukung terkait gerakan PBB LHS ini. Lanjut saja. Ya, ini mungkin saya tidak sebut satu persatu inovasinya. Ya, ini lanjut. Lanjut saja. Ya, oke. Kemudian ini yang beberapa penjelasan terkait jenis inovasi tersebut. Lanjut saja. Ya.
Oke, dari sini ada inovasi terkait dengan pengembangan energi terbarukan, bayar ongkos bus dengan sampah, aplikasi bank sampah, baik yang bank sampah induk maupun bank sampah unit, lalu beberapa kegiatan lebih lanjut terkait dengan upaya pembersihan sungai dan pantai, tetapi juga dimanfaatkan sampah yang dihasilkan untuk membuat perahu ekobrik atau furniture juga dilakukan. Nah, ini terkait lanjut inovasi terkait dengan kebijakan ruang terbuka hijau. Di Balikpapan ada istilah Bapak Asuh ruang terbuka hijau. Jadi buat pelaku usaha kegiatan, mereka sebenarnya tidak perlu lagi pasang iklan, pasang papan iklan besar-besar. Jadi dengan mereka membranding nama perusahaannya itu di suatu taman, itu sebenarnya sudah menjadi media promosi. Jadi mereka mendukung pengembangan perbaikan taman atau pembangunan taman, penyediaan sarana prasarana yang mendukung, karena juga ada beberapa taman yang sudah ditetapkan jadi ruang bermain ramah anak. Lanjut. Ya, ini kami punya maskot identitas Flora Kota Balikpapan yang baru ditetapkan pada tahun 2022, namanya Jahe Balikpapan. Dan ini sudah diidentifikasi didukung oleh UNER, Universitas Airlangga, bahwa ada banyak khasiat kesehatan untuk flora khas Kota Balikpapan ini atau Jahe Balikpapan. Lanjut. Ya, lanjut. Ini upaya RTH wilayah pesisir tadi yang tadi kami sebutkan bahwa dengan memasukkan konservasi mangrove itu menjadi muatan lokal. Nah, harapannya anak didik kita ini mimpinya peduli sekali dengan kelestarian di lingkungan pesisir kota. Lanjut. Ya, ini ada beberapa contohnya yang tadi dari 28 inovasi tadi. Kemudian lanjut saja. Ya, tadi ini ada inovasi pengelolaan perwali tadi. Tadi yang kami sudah sebutkan. Lanjut saja. Ya, lanjut. Dan ini di Kota Balikpapan, di TPAS Manggar kita ada pengelolaan bahan bakar jumputan padat. Jadi sampah organik dijadikan semacam pelet dan itu menjadi bahan substitusi batu bara di PLTU, di salah satu PLTU di Kota Balikpapan. Lanjut. Ya, ini ada beberapa. Nah, ada sekolah yang sudah di-branding menjadi Botanical Garden School. Jadi sekolah ini di-branding, mereka bekerja sama dengan Kebun Raya Balikpapan menjadi sekolah botani. Ada juga satu sekolah SMA yang ditetapkan jadi sekolah mangrove karena memang dibangun di kawasan mangrove. Jadi memang kita memang harus bersahabat dengan alam dengan melakukan inovasi yang sepertinya sederhana tetapi ternyata menilai manfaat untuk masa depan teman-teman adik-adik kita di SD, SMP, dan SMA. Lalu juga lanjut, ini ada beberapa inovasi terkait dengan pengelolaan sampah atau di lingkup kewilayahan. Jadi sampah di TPAS Manggar sudah dimanfaatkan buat warga sekitar untuk menjadi bahan pengganti gas. Jadi mereka tidak perlu beli gas lagi, tapi justru memanfaatkan gas metan yang dihasilkan dari TPA Manggar. Lanjut. Ya, ini ada beberapa kegiatan kemitraan yang didukung oleh pihak luar. Kemudian pengelolaan air limbah domestik. Nah, ini ada ekowisata lanjut saja yang di TPS Manggar, di hutan kota. Jadi intinya peluang anak memang harus diberikan peluang yang besar bagaimana anak didik bisa memiliki kesempatan untuk belajar langsung dengan lingkungan atau dengan posisinya kita sebagai pemerintah menyediakan sarana prasarana bagi anak didik untuk belajar dengan mendekati lingkungan. Nah, ini ada beberapa sekolah tematik, lanjut saja. Ya, lanjut. 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 Ya, ini sekolah tematik. Jadi yang tadi kami sebutkan, salah satu SMA menjadi SMA Mangrove. Nah, kemudian ini ada SMP baru yang kurang lebih sudah barusan berdiri di 3 tahun terakhir di wilayah pesisir juga. Nah, di SMP ini ditetapkan jadi sekolah 1000 mangrove. Jadi harapannya mimpinya sekolah ini akan menjadi rimbun dengan mangrove yang dibangun atau ditanam. Nah, uniknya di sekolah ini karena kendala kalau pesisir itu bicaranya sampah dan bibit mangrove itu biasanya kalah atau mati karena tertutup sampah karena akar nafas ya.
Nah, tentunya di sini dengan pola pembangunan dengan penanaman mangrove dengan metode planter bag. Jadi ini ada dua metode yang dilakukan dan menjadi bagian smart environment kota, yaitu penanaman mangrove dengan metode planter bag atau buoy spot. Jadi untuk wilayah yang sedimentasinya tinggi atau berlumpur tinggi, ini ditanam dengan metode planter bag. Tapi untuk wilayah yang dengan abrasinya tinggi, arusnya tinggi, itu dengan menggunakan buoy spot. Lanjut, ya ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh komunitas, sekolah, dan lain-lain. Lanjut, nah, oke. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan bagaimana mulai dari level eksekutif, legislatif, dalam hal ini Wali Kota Balikpapan, dan kami sampai di seluruh jajaran pemerintah kota bekerja sama dengan para pihak untuk mendukung gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas paparan yang Sama-sama. luar biasa yang telah disampaikan kepada kita semua. Baik, kalau saya ringkas dari paparan yang telah Ibu sampaikan, untuk DLH Kota Balikpapan ini sudah memiliki kebijakan yang fokus terkait gerakan PBLHS ya Ibu. Seperti Insya contoh Allah. tentang penetapan kurikulum muatan lokal bagi peserta didik jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kota Balikpapan, dan juga tentang himbauan pelaksanaan gerakan perilaku dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah, yang dimana untuk surat edaran juga sudah ada tindak lanjutnya, seperti pelaksanaan workshop gerakan perilaku dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah, roadshow sekolah adiwiyata tingkat nasional atau mandiri, gerakan membawa botol atau gembol. Itu Gembol. singkatannya sangat unik ya, Bu. Dan juga yang Dan terakhir, untuk Heeh. Kota Balikpapan juga telah melakukan MOU, telah memiliki MOU Ya, antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan dengan dinas-dinas terkait lainnya. Baik, Mbak Ayu, untuk izin boleh selanjutnya, menambahkan satu? Mbak Ayu ya boleh Bu, menambahkan informasi, tadi saya terlewat, bahwa komitmen GBPLHS ini akan kita tingkatkan level peraturannya. Tidak sampai di surat edaran saja, kami akan masukkan di dalam level paling tidak peraturan wali kota. Karena ini menjadi PR kami, dan ini sudah kami usulkan di oke 2025, baik, insya Allah. siap Ya, Ibu. Semangat makasih. untuk Kota Balikpapan. Insya Allah, Baiklah, terima terima kasih kasih. Ibu untuk waktunya. Makasih. Untuk selanjutnya kita langsung untuk pemapar yang kedua dari Kabupaten Bulukumba, Kadis LH Kabupaten Bulukumba, Ibu Andi Uke Indah Permatasari. Selamat siang Ibu. Ibu mohon maaf suaranya belum terdengar. Iya, selamat siang. Baik, selamat siang Ibu. Iya, selamat Baiklah siang. Ibu, mungkin saya bacakan sedikit tata tertib dari pemaparan pada hari ini. Waktu setiap pemaparan akan dilakukan selama 15 menit. Peserta lain mohon izin untuk mengaktifkan mode mute. Pemapar tidak ada sesi pertanyaan dan sesi tanggapan akan dilakukan pada akhir sesi. Baiklah, untuk Ibu kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Bu Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, baik. Perkenalkan kami dari Kabupaten Bulukumba. Saya selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba mohon izin mewakili Bapak Bupati Kabupaten Bulukumba yang sedianya beliau menjadi narasumber hari ini, tetapi karena ada kegiatan yang tidak kalah pentingnya juga beliau hadiri sehingga tidak sempat hadir untuk hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan peran kepala daerah dalam mendorong sekolah berbudaya lingkungan di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya, ya next slide-nya. Ya, dari segi indikator aspek,
terkait dengan peran kepala daerah dalam pelaksanaan gerakan peduli dan budaya lingkungan hidup di sekolah, yaitu melalui tentunya gerakan PBLHS. Ya, next. Adapun kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bulukumba, yang mana ini juga kemarin menjadi salah satu indikator aspek penilaian sehingga kami pemerintah Kabupaten Bulukumba mendapatkan penghargaan kepala daerah sebagai pendukung gerakan PBLHS. Yes. Yang pertama ada Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang pengelolaan dan pemanfaatan sampah, penghijauan dan pendidikan berwawasan lingkungan di satuan pendidikan. Ya, Peraturan Bupati ini yang kemudian menjadi guidance dari kami tim pembina Adiwiyata, yang mana di dalamnya ada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian ada Kementerian Agama, yang mana kami bekerja berkolaborasi dengan mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016. Iya, di Peraturan Bupati ini juga diatur, ada pasal yang mengatur bahwa setiap kepala sekolah pada satuan pendidikan itu wajib membuat surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan sampah, penghijauan dan pendidikan berwawasan lingkungan, serta sanggup untuk mengikuti program Adiwiyata. Ya, jadi di Perbup ini memang kami atur, kami ikat kepala sekolah bahwa ketika sekolah tersebut bersedia untuk dilakukan pembinaan untuk gerakan PBLHS menuju sekolah Adiwiyata, maka kepala sekolahnya harus membuat surat pernyataan. Sehingga kalau misalnya yang bersangkutan kepala sekolah tidak membuat surat pernyataan, ya kami anggap bahwa sekolah tersebut belum bisa kami lakukan pembinaan untuk menuju sekolah Adiwiyata. Ya, jadi memang di dalamnya yang terpenting adalah bagaimana kemudian komitmen mulai dari kepala sekolah, kemudian siswa didik dan seluruh masyarakat, seluruh yang ada di sekolah tersebut. Nah, kemudian di Perbup ini juga kami atur ada pasal yang mengatur bahwa satuan pendidik ada materi ataupun kurikulum yang mengatur tentang pentingnya gerakan peduli lingkungan ya di satuan pendidikan. Nah, saat ini juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sedang menyusun kurikulum, ada yang namanya kurikulum harapan baru, yang mana di dalamnya bukan hanya memuat tentang materi terkait dengan kearifan lokal yang ada di Bulukumba, tetapi juga mengintegrasikan dengan materi terkait dengan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Ya, jadi melalui kurikulum harapan baru ini yang nantinya akan dilakukan di satuan pendidikan, itu juga akan mengatur terkait dengan materi tentang gerakan PBLHS di sekolah. Nah, yang kedua, kebijakan yang kedua, kami mengeluarkan surat edaran Bupati Bulukumba nomor 188.6/1999 tahun 2022 tentang pelaksanaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan di satuan pendidikan. Ya, jadi surat edaran ini kami kirimkan ke seluruh satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Bulukumba, yang mana kami menghimbau untuk melakukan gerakan peduli lingkungan, ya tentu di dalamnya terkait dengan bagaimana mereka melakukan membentuk bank sampah di sekolah, kemudian melakukan penanaman pohon, melakukan penghematan air, konservasi energi, konservasi air, dan kegiatan lingkungan yang lainnya yang dilaksanakan di sekolah. Nah, next. Ya, untuk tindak lanjut dari kebijakan daerah yang mendukung gerakan PBLHS, ada beberapa kegiatan yang kami lakukan di Kabupaten Bulukumba. Yang pertama ada bimbingan teknis gerakan PBLHS kepada calon sekolah Adiwiyata Kabupaten. Ya, jadi ini kami lakukan, sudah kami lakukan sebanyak 2 kali. Kemudian ada sosialisasi gerakan PBLHS, ini minimal kami lakukan 1 kali. Kemudian ada juga pemantauan dan evaluasi sekolah Adiwiyata yang kami lakukan pada 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Bulukumba. Ya, selanjutnya.
Nah, untuk jumlah program atau kegiatan inovatif daerah untuk mendukung gerakan PBLHS, di kami Kabupaten Bulukumba ada aplikasi Sipapa LH, Sistem Informasi Pelayanan Persampahan dan Lingkungan Hidup. Jadi aplikasi ini selain di dalamnya ada terkait dengan untuk aduan permasalahan persampahan, juga ada fitur atau menu yang mengatur tentang pembinaan sekolah adiwiyata. Nah, kemudian yang kedua ada Yana Pale Adiwiyata. Optimalisasi layanan prioritas tuntas berkualitas pada calon sekolah adiwiyata. Ya, jadi ini juga adalah aksi perubahan sebenarnya yang dibuat oleh teman di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba yang kemudian yang kami lakukan juga di dalam melakukan pembinaan kepada sekolah-sekolah adiwiyata. Selanjutnya, ya, next. Nah, terkait persentase jumlah anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup yang mendukung gerakan PBLHS, di tahun 2023 dari total anggaran yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup sebesar 19.620.789.704 rupiah, khusus untuk anggaran subkegiatan gerakan PBLHS itu sebesar 40.339.850 rupiah, atau persentasenya ini masih sangat kecil sebenarnya 0,2%. Tetapi di 2024 ada kenaikan persentase untuk penganggaran gerakan PBLHS sebesar 1,97%. Jadi dari total anggaran yang kami kelola sebesar kurang lebih 13 miliar, khusus untuk gerakan PBLHS, kami mengalokasikan anggaran sebesar 257.634.000 rupiah. Nah, ini kami gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sudah kami sebutkan sebelumnya, sosialisasi, kemudian TOT, dan kegiatan pemantauan ataupun pemantauan pada 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Bulukumba. Next. Nah, untuk capaian sekolah adiwiyata nasional dan mandiri di Kabupaten Bulukumba untuk tahun 2024, untuk adiwiyata nasional dari 14 sekolah yang kami usulkan, alhamdulillah lolos 9 sekolah sebagai adiwiyata nasional. Kemudian untuk adiwiyata mandiri dari 2 sekolah yang kami usulkan, alhamdulillah dua-duanya lolos sebagai adiwiyata mandiri dan semua sudah menerima penghargaan kemarin di Jakarta. Untuk adiwiyata provinsi, kebetulan kami juga baru menerima pengumuman dari DLH provinsi dari 16 sekolah yang kami usulkan untuk menerima adiwiyata provinsi, ada 15 sekolah yang lolos sebagai adiwiyata provinsi. Ya, dan itu baru saja minggu lalu kami mendapatkan hasil pengumuman dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya, nah, untuk persentase jumlah sekolah yang telah memperoleh penghargaan adiwiyata untuk sekolah yang ada di Kabupaten Bulukumba sampai dengan tahun 2024, dari jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Bulukumba, SD dan SMP, ada 542 sekolah. Untuk jenis adiwiyata kabupaten ada 34 sekolah, kemudian provinsi, nah ini belum kami tambahkan 16, berarti ada 36 sekolah adiwiyata provinsi tahun ini, kemudian adiwiyata nasional ada 11 sekolah, dan adiwiyata mandiri ada 3 sekolah. Jadi dari jumlah sekolah adiwiyata, semuanya ada 84 sekolah ya, yang ada di Kabupaten Bulukumba. Ya, selanjutnya. Nah, untuk jumlah pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kami melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dilakukan sebanyak minimal 2 kali di 10 kecamatan. Ya, jadi setiap kecamatan kami lakukan itu minimal 2 kali untuk pemantauan, evaluasi, serta pelaporan, sehingga untuk 1 tahun itu minimal kami lakukan pemantauan sebanyak 20 kali yang dilakukan oleh teman-teman dari tim pembina adiwiyata kabupaten. Selanjutnya. Ya, untuk dokumentasi kegiatan di gerakan PBLHS, ya kami sampaikan ada beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan. Ada pemantauan dan pembinaan sekolah adiwiyata, ini yang dilakukan oleh teman-teman di DLH Kabupaten bersama dengan teman tim pembina, baik itu dari Dinas Pendidikan maupun dari Kementerian Agama. Ada beberapa dokumentasi, termasuk kegiatan penilaian adiwiyata, baik itu adiwiyata nasional, mandiri, provinsi, dan adiwiyata kabupaten yang sudah kami lakukan. Kemudian
Lanjut. Ada kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis gerakan PBLHS. Ya, jadi ada sosialisasi gerakan PBLHS untuk SD dan SMP, kemudian ada bimbingan teknis gerakan PBLHS untuk calon sekolah adiwiyata kabupaten. Ya, kemudian ada BIMTEK gerakan PBLHS untuk calon sekolah adiwiyata nasional dan calon sekolah adiwiyata mandiri. Kemudian ada sosialisasi gerakan PBLHS untuk sekolah madrasah. Ya, yang mana kegiatan sosialisasi ini tentu kami menggandeng dari Dinas Pendidikan yang selaku yang membawahi untuk sekolah SD dan SMP, kemudian dari Kementerian Agama yang membawahi untuk sekolah madrasah, sehingga memang yang penekanan kami yang menjadi inti dari pelaksanaan gerakan PBLHS ini adalah kerja-kerja kolaborasi yang kami lakukan dari pihak-pihak yang terkait yang ada di dalamnya. Kemudian juga ada dokumentasi TOT, Gerakan PBLHS untuk pembina sekolah adiwiyata. Ya, jadi bukan hanya untuk sekolah adiwiyata saja yang diberikan sosialisasi ataupun bimbingan teknis, tetapi TOT pun kami berikan kepada tim pembina sekolah adiwiyata. Ya, sehingga kami memang penting untuk membangun sebuah kesepahaman atau persepsi yang sama sebelum turun untuk melakukan pembinaan tentunya kepada sekolah-sekolah calon sekolah adiwiyata. Selanjutnya, ya, ini juga adalah bagian dari tentunya gerakan PBLHS adalah kami menggandeng Green Youth Movement. Nah, ini adalah angkatan 2 di tahun 2024 ini yang kami lakukan. Ada kegiatan pemberian pembekalan kepada adik-adik yang tergabung di GYM. Ini kami lakukan selama 1 minggu, yang mana kita ketahui bahwa GYM ini tentu juga merupakan bagian dari program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi kami hadirkan tentu pesertanya juga dari satuan pendidikan ya SMP dan SMA yang ada di Kabupaten Bulukumba. Kemudian next. Ya, ini adalah contoh juga dokumentasi kegiatan gerakan PBLHS. Ada kegiatan penanaman di salah satu SMP 40 di Bulukumba yang dihadiri langsung oleh Bapak Bupati, kemudian Kepala Dinas Pendidikan, Kadis LHK, dan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Ya, jadi di gerakan PBLHS ini kami juga berusaha tentunya untuk berkolaborasi dengan OPD-OPD seperti Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang juga bisa memasukkan program terkait dengan tentunya mengintegrasikan dengan gerakan peduli lingkungan dengan program yang ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Bulukumba. Kemudian next, ya. Ini juga bagian dari tentunya memberikan reward kepada sekolah-sekolah adiwiyata. Ya, kami pemerintah daerah berusaha untuk memberikan reward kepada sekolah-sekolah yang berhasil meraih penghargaan tentunya dengan memberikan bantuan komposter. Ya, ini bantuan komposter di SMP Negeri 2 Bulukumba yang kemarin juga lolos sebagai adiwiyata nasional. Ya, selain komposter, lanjut kami juga memberikan bantuan berupa tempat sampah kepada sekolah-sekolah yang berhasil mendapatkan penghargaan sebagai sekolah adiwiyata. Nah, ini kepada Min 3 Bulukumba kami berikan juga tempat sampah. Ya, lanjut. Nah, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, kita berharap tentunya bahwa melalui Adiwiyata Tuntas kita dapatkan generasi berkualitas yang peduli lingkungan, ya yang pada prinsipnya adalah yang terpenting sebenarnya di gerakan PBLHS ini bagaimana kita melakukan kerja-kerja kolaborasi sehingga tercapai kemudian konsistensi untuk kemudian gerakan PBLHS yang bisa berkelanjutan. Terima kasih dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas paparan yang telah disampaikan kepada kami semua. Untuk mereview ulang terkait paparan yang telah Ibu sampaikan, Ibu tadi telah memaparkan terkait kebijakan pemerintahan Kabupaten Bulukumba, khususnya untuk gerakan PBLHS terkait pengelolaan dan pemanfaatan sampah, penghijauan dan pendidikan berwawasan lingkungan di satuan pendidikan, dan juga ada kebijakan terkait pelaksanaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan di satuan pendidikan. Selanjutnya, untuk tindak lanjut
dari kebijakan yang telah dilakukan, itu ada bimbingan teknis gerakan PBLHS calon sekolah adiwiyata kabupaten, dan juga pelaksanaan sosialisasi gerakan PBLHS. Nah, sosialisasi ini meliputi sosialisasi gerakan PBLHS untuk SD dan SMP, bimbingan teknis gerakan PBLHS untuk CSAN dan CSAM, serta TOT gerakan PBLHS untuk pembina sekolah adiwiyata. Untuk kegiatan selanjutnya, ada pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sekolah adiwiyata, serta Kota Bulukumba ini tadi menggandeng Green Youth Movement juga ya, Ibu, untuk pelaksanaan kegiatan gerakan PBLHS-nya. Untuk inovasinya ada SIPAPAH LH, Sistem Informasi Pelayanan Persampahan dan Lingkungan Hidup, dan IANA Pale Adiwiyata atau optimalisasi layanan prioritas tuntas berkualitas pada calon sekolah adiwiyata. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya dan paparan yang telah diberikan pada kami. Untuk selanjutnya, pemapar yang ketiga. Selamat siang, Bapak I Putu Indrawan Esos, Kepala Bidang Penataan dan PKLH. Mohon izin Bapak, suaranya belum terdengar. Selamat siang Bu Ayu, salam sehat. Selamat siang Bapak, salam sehat untuk kita semua. Baiklah Bapak, sebelum melakukan paparan, izinkan saya membacakan tata tertib dari kegiatan ini. Untuk pertama, waktu setiap paparan adalah 15 menit. Peserta lain agar mengaktifkan mode mute, pemapar tidak ada sesi pertanyaan dan sesi tanggapan akan dilakukan pada sesi terakhir. Baiklah, untuk Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Ayu selaku moderator. Sebelumnya, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, selamat pagi, salam sehat, salam rahayu buat kita semua. Pertama-tama, permaklumkan bahwasannya yang pada hari ini yang memaparkan adalah Bapak Kepala Daerah, yaitu Bapak PJ Bupati, beliau berhalangan hadir, kemudian didisposisikan ke Bapak PLT Kadis. Nah, beliau juga dipanggil sama Bapak Pejabat Bupati untuk mewakili, menghadiri rapat yang seharusnya tidak bisa diwakilkan, jadi diwakilkan oleh Bapak Kadis terkait dengan Perumda PDAM. Jadi tidak mengurangi rasa hormat, saya ditugaskan selaku Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. Jadi penaatan jadi tusi daripada sekolah adiwiyata di bidang kami. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kami akan paparkan peranan kepala daerah yang mendukung gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Lanjut. Perlu kami sampaikan bahwa Kabupaten Buleleng adalah kabupaten yang berada di sebelah utara Pulau Bali. Jadi luas wilayah adalah 1.365,88 km persegi, jadi seperempatnya Pulau Bali. Jadi dengan jumlah penduduk 826.740 jiwa. Nah, terkait dengan topografi, Bapak Ibu kami sampaikan bahwa Kabupaten Buleleng itu adalah nyegare gunung. Nyegare artinya laut, gunung, gunung. Jadi sepanjang pantai itu ada gunung, kemudian ada lautnya dengan panjang pantai sejauh 157,05 km persegi. Nah, dari topografi itu daerah landai hanya 53,81%, miringnya 17,54%, dan curamnya 30%. Dan kami memiliki 9 kecamatan, 120 desa, 19 kelurahan, dan 169 desa pekraman. Lanjut. Nah, kami sampaikan dari gambaran umum gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah, pelaksanaan gerakan PBLHS yang sebelumnya yang disebut dengan program sekolah adiwiyata
kemudian telah dilakukan di Kabupaten Buleleng sejak tahun 2014. Sebagai gambaran umum, kami memiliki data sekolah di Kabupaten Buleleng sebanyak 637 sekolah dari tingkat SD, 490 sekolah, SMP 84 sekolah, kemudian SMA 63 sekolah. Dari capaian sekolah di Kabupaten Buleleng, kami di tahun 2024 secara akumulasi kami sudah memiliki sekolah adiwiyata mandiri 10 sekolah. Kemudian sekolah adiwiyata nasional sebanyak 7 sekolah, provinsi 41 sekolah, sekolah adiwiyata kabupaten 94 sekolah. Jadi total sekolah adiwiyata kami adalah 152 sekolah, kalau di persentase sebesar 23,8%. Lanjut. Nah, terkait dengan kebijakan kepala daerah. Nah, kebijakan kepala daerah yang sudah dikeluarkan itu berupa dalam bentuk keputusan kepala daerah. Yang pertama adalah keputusan Bupati Buleleng terkait tentang panitia lomba dan teknis juri penataan lingkungan sekolah menengah pertama se-Kabupaten Buleleng. Jadi ada lomba-lomba penataan lingkungan di seluruh sekolah di Kabupaten Buleleng. Yang kemudian surat keputusan Bupati Buleleng nomor 103.32 terkait dengan tim pembina gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Jadi kami setiap tahun selalu mengusulkan untuk membuat surat keputusan Bupati terkait dengan tim pembina gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah dan tim penilai adiwiyata kabupaten tahun 2024. Kemudian yang ketiga ada keputusan Bupati tentang tim dan sekretariat tim pembina usaha kesehatan sekolah. Jadi kami bersinergi dengan Dinas Kesehatan, terkait dengan tim pembina juga kami melibatkan Dinas Kesehatan, kemudian dari akademisi kami ajak gabung di dalamnya, kemudian ada dari Kementerian Agama, kemudian dari RRI sebagai kita bantu untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan gerakan PBLAS. Kemudian dari keputusan itu juga ada peraturan Bupati Buleleng, Perda nomor 1 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Kami sudah punya. Kemudian peraturan daerah Kabupaten Buleleng nomor 6 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Buleleng nomor 1 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Dan yang ketiga ada peraturan Bupati nomor 39 tahun 2019 tentang penanganan sampah. Lanjut. Nah, tindak lanjut daripada kebijakan kepala daerah yang sudah dikeluarkan, yang sudah disampaikan, yaitu dilaksanakan pemantauan, itu jelas, pemantauan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, kemudian ada evaluasi, dan tindak lanjut kebijakan daerah. Dari hasil diketahui bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala daerah guna mendukung pelaksanaan gerakan PBLAS secara berkelanjutan. Kemudian dilaksanakan sosialisasi gerakan PBLAS kepada sekolah-sekolah di Kabupaten Buleleng yang belum mendapatkan penghargaan. Dan dilaksanakan pembinaan gerakan PBLAS kepada sekolah-sekolah Kabupaten Buleleng yang telah ditetapkan menjadi sekolah adiwiyata baik adiwiyata kabupaten, provinsi, nasional maupun mandiri. Lanjut. Nah, dari tindak lanjut yang kebijakan kepala daerah, ini ada rekomendasi diberikan informasi dan tindak lanjut. Yang pertama, sinergitas dan kolaborasi itu jelas. Jadi kami tetap bersinergi, berkolaborasi dengan dinas dan instansi terkait di Kabupaten Buleleng, seperti misalnya Dinas Pendidikan, karena leading sektornya sasarannya ada di Dinas Pendidikan, kemudian bersinergi dengan Dinas Kesehatan dan dinas-dinas lain yang berkaitan dengan gerakan PBLAS untuk mendukung gerakan PBLAS. Kemudian koordinasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng untuk memberikan edaran kepada seluruh sekolah di kabupaten untuk melaksanakan kegiatan melaksanakan gerakan PBLAS. Itu jelas kami selalu kontak dengan Dinas Pendidikan walaupun programnya ada di Dinas Lingkungan Hidup, tapi sasarannya ada di Dinas Pendidikan. Kemudian
koordinasi dan sinergitas kepada sekolah adiwiyata di Kabupaten Buleleng untuk ikut serta mengajak sekolah-sekolah, dalam hal ini adalah mengimbas sekolah terdekat di mana sekolah yang mendapatkan penghargaan adiwiyata baik kabupaten, provinsi, nasional, mandiri, diajak untuk mengimbas ke sekolah-sekolah yang ada di sebelahnya yang terdekat. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng akan melakukan pendekatan kepada pihak desa, kelurahan untuk bersama-sama ikut melaksanakan gerakan BPLAS di lingkungan masing-masing. Lanjut. Nah, terkait inovasi daerah, kami di Kabupaten Buleleng ada 18 inovasi. Yang pertama adalah Green School. Green School ini dikeluarkan inovasinya oleh Dinas Pendidikan, jadi sekolah diharapkan menjadikan sekolah itu sekolah hijau. Jadi itu ada edarannya, kemudian ada edaran yang dikeluarkan oleh pimpinan daerah. Kemudian yang kedua, sekolah sehati. Nah, sekolah sehat, halaman asli teradu dan ini dari Dinas Ketahanan Pangan. Ini programnya Dinas Ketahanan Pangan untuk mendukung yang berkaitan dengan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup sekolah. Kemudian bus sekolah. Ini juga dikeluarkan dari instansi Dinas Perhubungan dengan SK Bupati. Jadi salah satu untuk konservasi energi, hemat energi. Jadi Dinas Perhubungan dia ada rute-rutenya untuk menjemput siswa dengan rute-rute ke sekolah yang sudah ditentukan. Begitu pula masuknya kemudian pulangnya. Ini dilakukan dan inovasi ini dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan berkaitan dengan upaya untuk mendukung kegiatan gerakan BPLAS. Kemudian bulan Melah, ini kami inovasi yang menjadi top 99 dari Kementerian Menpan-RB. Jadi bulan Melah itu akronimnya adalah Buleleng Kelola Sampah Organik Melalui Bank Sampah. Bulan Melah, kalau dilihat dari Melah itu kalau bahasa Balinya itu adalah baik. Nah, bulan Melah, bulan baik. Nah, kalau kami di daerah bahasa Balinya adalah bulan Melah, akronimnya adalah Buleleng Kelola Sampah Organik Melalui Bank Sampah. Jadi inovasi ini kami masuk di top 99. Kemudian BSI. Kami punya bank sampah induk yang namanya Edaling, Edukasi Sadar Lingkungan, dengan programnya lah Tamas Darsa, tabungan emas dari sampah. Nah, jadi kita konversi sampah-sampah yang yang masuk di bank sampah induk dikonversi menjadi emas. Jadi emas, jadi programnya adalah kerjasama dengan Galeri 24. Jadi Galeri 24. Jadi kita konversi sampah itu ke dalam bentuk investasi emas. Kemudian Buleleng Kelola Sampah Organik, Bule Kepo. Kami punya kegiatan Bule Kepo, Buleleng Kelola Sampah Organik. Salah satunya adalah dengan membuat ekoenzim. Jadi sampah organiknya kita jadikan ekoenzim, kemudian kita lakukan di sekolah-sekolah, kemudian dilakukan di berbagai desa yang ada di Kabupaten Buleleng. Kemudian mobil edukasi Si Penyu Singaku, ini cukup inovasi yang kami lakukan adalah Singaku, sistem informasi pengawasan terhadap pelaku usaha. Sistem informasi pembinaan atau pengawasan pelaku usaha. Jadi izin-izin lingkungan yang dikeluarkan itu kita wajib awasi terhadap ketaatan dan kepatuhan terhadap izin atau dokumen lingkungan yang sudah dikeluarkan. Jadi kami masukkan ke dalam aplikasi Singaku. Jadi gampang kami bisa melihat pelaku usaha apa yang kira-kira taat dan belum taat di sana. Kemudian ada USB, unit sapu bersih. Ini dalam pengelolaan sampah, penanganan sampah, kami juga ada mobil USB, kemudian Simpul, sistem informasi penyuluh lingkungan. Jadi masyarakat gampang terkait dengan diberikan atau meminta informasi terkait dengan penyuluh. Kemudian Sadar Booklink, tata cara penapisan untuk menentukan jenis dokumen lingkungan. Ini juga
kami angkat menjadi sebuah inovasi daerah, kemudian sigap, bukalsi, proklaim, sekolah adiwiyata, sekolah UKS, dan yang terakhirlah BPASI. BPASI itu Buleleng Pantai Bersih. Jadi kami buat akronim biar mudah kita mengingat, oh ini BPASI, berarti Buleleng Pantai Bersih. Kami lakukan kegiatan bersih-bersih dengan melibatkan sekolah juga, siswa yang ada di seluruh Kabupaten Buleleng untuk melakukan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan gerakan PBLS, salah satunya adalah kegiatan bersih-bersihnya. Lanjut. Nah, terkait pagu, Bapak Ibu, kami memiliki pagu sebesar 31 miliar. Itu yang paling banyak adalah di belanja tenaga kontrak. Tenaga kontrak, kemudian belanja pegawai, belanja modal, dan pemeliharaan operasional persampahan. Jadi kami pagunya di Dinas Lingkungan Hidup sebesar 31 miliar. Lanjut. Lanjut aja. Nah, untuk anggaran yang berkaitan atau yang mendukung gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah adalah sebesar 74 juta. Ini sangat kecil sekali kalau kita dipresentasikan adalah 0,2%. Tapi kami tidak berkecil hati, kami tetap memberikan pembinaan, kemudian berikan bimbingan teknis kepada sekolah-sekolah, walaupun anggarannya kecil, itu merupakan kerja keras kami juga, sehingga di Kabupaten Buleleng banyak sekolah yang yang bisa meraih penghargaan sekolah adiwiyata baik dari kabupaten, provinsi, nasional maupun mandiri. Lanjut. Nah, ini kondisi faktual sekolah adiwiyata Kabupaten Buleleng tahun 2024. Untuk sekolah adiwiyata mandiri kami sudah memiliki 10. Kemarin di tahun 2024 kami ada penambahan 5 dari 5 yang mendapatkan sekolah adiwiyata mandiri. Kemudian yang nasional ada 7, penambahan kemarin di tahun 2024 nambah 1 sekolah. Kemudian sekolah adiwiyata provinsi dari 41 penambahan 18. Jadi kita memiliki 41 sekolah sampai dengan tahun 2024. Ini sekarang akumulasi. Kemudian sekolah adiwiyata kabupaten 94, dan tahun ini kami menetapkan memberikan penghargaan dan menetapkan 36 sekolah calon sekolah adiwiyata kabupaten pada tahun 2024. Jadi total kami punya 152 sekolah. Lanjut. Nah, data sekolah adiwiyata kami tidak sebutkan, nanti Bapak Ibu bisa dilihat di slide kami, sekolah-sekolah apa saja, kemudian predikatnya apa saja, kemudian tahun perolehannya di tahun berapa saja. Lanjut. 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 Nah, ini yang terakhir, kegiatan pemantauan dan evaluasi. Tahun 2023 kami melakukan secara rutin 3 kali kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Sama juga hanya di tahun 2024. Jadi kegiatan pemantauan evaluasi di periode 1 tahun 2024 yang kita pantau adalah pelaksanaan kegiatan adiwiyata di Kabupaten Buleleng telah dilaksanakan dari tahun 2014 sampai sekarang dengan jumlah sekolah sebanyak 115 sekolah yang terdapat di 6 sekolah adiwiyata mandiri, 12 sekolah adiwiyata nasional, 22 sekolah adiwiyata provinsi, dan 75 sekolah adiwiyata kabupaten. Kemudian kegiatan pemantauan difokuskan kepada 12 sekolah yang telah ditetapkan menjadi sekolah adiwiyata nasional dan 10 sekolah adiwiyata provinsi. Terus kemudian adanya peningkatan warga sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup. Kemudian kegiatan pemantauan
periode kedua tahun 2024 pelaksana kegiatan tetap kami lakukan dengan sekolah hadiwiyata sebanyak 15 sekolah, 115 sekolah yang terjadi 5 sekolah hadiwiyata mandiri, 11 sekolah hadiwiyata nasional, 24 sekolah hadiwiyata provinsi, 75 sekolah hadiwiyata kabupaten. Kemudian kegiatan pemantauan dibuka ke 8 sekolah yang telah ditetapkan menjadi sekolah hadiwiyata. Kita fokuskan di sana karena kita akan usulkan dari kabupaten tentunya pasti ke provinsi, yang dari provinsi ke nasional, yang nasional bahkan ke mandiri. Lanjut. Yang periode ketiga, pelaksanaan kegiatan hadiwiyata di Kabupaten Buleleng telah dilaksanakan dari tahun 2012 sekarang dengan jumlah sekolah sebanyak 152. Jadi ada 152 kita fokuskan di sana, yang terjadi 10 sekolah hadiwiyata mandiri, 7 sekolah hadiwiyata nasional, 41 sekolah hadiwiyata provinsi, dan 94 sekolah hadiwiyata kabupaten. Kegiatan pemantauan difokuskan kepada 32 sekolah yang diperoleh di tahun sebelumnya. Kami lakukan pemantauan terkait dengan keberlanjutan gerakan PBHLS-nya, terkait dengan keberlanjutannya pelaksanaan implementasi PRLH ke 32 sekolah yang ditetapkan di tahun sebelumnya. Kemudian adanya peningkatan warga sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Lanjut. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf jika ada hal-hal atau kata-kata yang kurang berkenan. Yang aktivis dengan Parma Santi, Om Santi Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam rahayu buat kita semua. Saya kembalikan kepada moderator Bu Ayu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas paparan yang telah disampaikan. Untuk mereview dari paparan yang telah disampaikan tadi, bahwa Kabupaten Buleleng telah memiliki kebijakan dalam bentuk keputusan daerah terkait tentang panitia lomba dan tim teknis juri penataan lingkungan sekolah menengah pertama se-Kabupaten Buleleng pada tahun 2018, dan juga ada kebijakan terkait tim pembina gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah dan tim penilai adiwiyata Kabupaten Buleleng tahun 2024. Dan juga tadi telah Bapak sampaikan ada rekomendasi dan tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Kabupaten Buleleng seperti sinergitas dan kolaborasi antar dinas atau instansi terkait di Kabupaten Buleleng untuk bersama-sama mendukung gerakan PBLHS. Yang kedua ada koordinasi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng untuk memberikan edaran kepada seluruh sekolah di Kabupaten Buleleng untuk melaksanakan gerakan PBLHS. Dan juga tadi telah Bapak sampaikan inovasi yang telah dilakukan oleh Kabupaten Buleleng seperti Green School, Sekolah Sehati, Bus Sekolah, Bulan Melah, BSI, Buleleng Kelola Sampah, dan Mobil Edukasi. Baiklah Bapak, paparan yang telah disampaikan sangat luar biasa. Terima kasih banyak atas waktu dan paparan yang telah disampaikan kepada kita semua. Tentu saja ini bisa menjadi pengetahuan tambahan kepada dinas-dinas yang lainnya. Baik Bapak, terima kasih sekali lagi. Terima kasih, Bu Ayu. Untuk selanjutnya, sesi penanggap. Selamat siang, Ibu Novia. Selamat siang, Ibu. Apakah suara saya sudah terdengar? Selamat siang, ya. Terima kasih. Selamat siang, Mbak Ayu. Ya, Siang, Ibu siang, Bapak. Ibu. Sebelum Ibu menanggapi dari sesi pemaparan yang telah disampaikan oleh ketiga pemapar kita pada hari ini, Ibu, saya perkenalkan penanggap yaitu Ibu Novia Widya Ningtyas S. Hud MSc,
Ibu Novia adalah staf ahli Menteri Bidang Industri dan Perdagangan Internasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk pendidikan, Ibu Novia sendiri S1 Fakultas Kehutanan UGM dan untuk S2 dari Natural Resources. Baik, untuk Ibu, kami persilakan untuk menanggapi dari ketiga pemaparan kita. Kepada Ibu, kami persilakan. Terima kasih Mbak Ayu selaku moderator. Yang saya hormati Bapak Ibu Bupati, Wali Kota atau yang mewakili, khususnya yang pada sesi siang hari ini dia di Kota Balikpapan, dari Kabupaten Bulukumba, dan dari Kabupaten Buleleng, dan Bapak Ibu hadirin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, saya akan langsung menanggapi saja. Namun sebelumnya terima kasih kepada ketiga pemapar yang mewakili Bapak Ibu Wali Kota dan Bupati dari ketiga kota dan kabupaten yang sudah memaparkan peran pemimpin daerah di dalam gerakan PBLHS dan juga Sekolah Adiwiyata. Saya mengapresiasi apa yang sudah dipaparkan Bapak Ibu semuanya. Saya rasa semuanya sudah sejalan ya dengan pedoman gerakan PBLHS yang sudah diinisiasi sejak lama oleh Kementerian LHK. Dan saya juga melihat komitmen yang sangat kuat dari Bapak Ibu semuanya. Saya apresiasi sekali komitmennya diwujudkan atau dinampakkan atau ditunjukkan dari berbagai hal, dalam berbagai hal, khususnya yang tadi sangat terlihat jelas adalah dari kebijakan dan peraturan yang sudah diterbitkan dan sudah dijalankan. Nah, dari itu saya mungkin akan memberikan beberapa review umum dulu, komentar umum untuk ketiganya, dan nanti mungkin satu persatu akan saya ulas sedikit ya Bapak Ibu, mohon izin. Jadi dari kebijakan dan peraturan saya rasa sudah lebih dari cukup Bapak Ibu ya. Keren banget gitu ya. Dan mudah-mudahan itu memang menunjukkan komitmen yang kuat ya. Komitmen dari para pemimpin daerah. Jadi di sini kita bicara tentang peran kepemimpinan ya Bapak Ibu ya. Leadership di dalam kita mengawal dari proses gerakan PBLHS ini. Menurut saya ini adalah modalitas yang sangat penting, yang sangat utama ketika kita menjalankan program atau gerakan PBLHS ini di daerah. Jadi kalau pimpinannya tidak ada komitmen, maka bisa dipastikan ke bawahnya juga akan macet ya Bapak Ibu ya. Tapi tidak cukup saya rasa Bapak Ibu hanya komitmen pimpinan tertinggi saja. Tidak cukup hanya berupa kebijakan dan aturan-aturan ya, tadi ada SK, ada Perda, ada SE dan lain sebagainya. Namun harus ditindaklanjuti juga dengan berbagai macam hal, harus dikawal implementasinya, dan tadi seperti kata Pak Indrawan di paparan terakhir, harus juga ada monitoring evaluasi yang sangat ketat. Jadi saya melihat tadi dari paparan Bapak Ibu ada aturan ini dan itu begitu ya. Kemudian ada proses review, ada launching dan lain sebagainya. Mohon juga dapat diperkuat di proses evaluasinya. Yang dari evaluasi itu mohon dapat dikawal betul inputnya untuk perbaikannya seperti apa. Jadi prosesnya itu harus iteratif Bapak Ibu ya. Tidak berhenti oh sudah sampai sini atau mungkin sampai launching sampai surat edaran itu diterbitkan gitu ya. Tapi implementasinya seperti apa? Saya sepakat dengan Bapak Ibu tadi bahwa monitoring dan evaluasi itu harus kuat, harus sangat kuat Bapak Ibu. Karena saya melihat ini kelemahan umum di negara kita Bapak Ibu ya. Bahkan juga di tingkat pusat kita sering sekali suka membuat regulasi gitu ya. Ada kecenderungan kita itu bahkan over regulated. Tapi setelah itu nggak tahu gitu. Apakah itu berhasil atau tidak gitu ya. Apalagi mohon maaf kalau di daerah mungkin ganti pimpinan daerah bisa ganti aturan ya. Bahkan di pusat pun juga seperti itu kadang-kadang.
ganti pimpinan maka ganti aturan. Permasalahannya adalah apakah aturan itu sudah dilaksanakan. Jangan-jangan belum sampai terlaksana sudah diganti lagi gitu, sehingga energi kita akan habis di sana. Jadi permasalahannya tidak cukup sampai dengan komitmen dalam bentuk aturan, tapi monef dan tindak lanjutnya itulah yang lebih penting. Kemudian tentang kolaborasi antar stakeholder, saya melihat sangat kuat ya, baik itu di Balikpapan, di Kota Balikpapan, di Kabupaten Bulukumba juga tadi saya lihat sangat kuat, apalagi nih Kabupaten Buleleng terakhir ini saya lihat kuat juga ya, banyak sekali apa namanya stakeholders yang dilibatkan ya. Tadi di Kota Balikpapan saya melihat ada highlight tentang keterlibatan sektor swasta gitu ya Bu ya. RTH gitu ya, di RTH tadi melibatkan sektor swasta itu bagus sekali. Kemudian di Bulukumba dan di Buleleng juga. Nah, ini merupakan modalitas yang sangat besar juga Bapak Ibu di daerah ya, supaya ini ketika kita menyasar generasi muda PBLHS ini nggak cuma tentang sekolah saja gitu sehingga semuanya diserahkan pada sekolah ya. Kita tahu bahwa sekolah termasuk sekolah-sekolah yang kemudian mendapatkan predikat adiwiyata itu adalah lembaga pendidikan formal ya. Tapi jangan lupa bahwa kita tidak hanya bisa menyerahkan masa depan anak-anak kita yang notabene siswa sekolah itu hanya di sekolah. Jadi saya sepakat ini dengan tadi Bu dari Bulukumba atau dari Balikpapan yang menyampaikan, oh dari Balikpapan ya, yang menyampaikan bahwa ada program di mana siswa itu wajib membuat kompos di rumah karena akar permasalahan dari sampah itu berasal dari tempat tinggal mereka sehari-hari yaitu di rumah gitu ya. Jadi tidak tidak disuruh bikin kompos di sekolah bukan, tapi di rumah. Jadi bagus sekali ya. Jadi kemudian ada juga MOU yang sudah tadi dilakukan, yang ini dimasukkan sebagai fungsi koordinasi dan sinergi. Ini mudah-mudahan bisa ditingkatkan ya. Saya mohon dapat ditingkatkan terus, termasuk di dalam hal pelibatan stakeholdersnya gitu ya. Siapa saja gitu. Jadi kalau dalam ilmu kepemimpinan ya Bapak Ibu ya, ini karena kita bicara kepemimpinan ya, khususnya kepemimpinan di daerah dan terkhusus lagi dalam konteks gerakan PBLHS. Kebetulan saya ini suka jadi penguji di pelatihan kepemimpinan nasional ya Bapak Ibu ya, baik di tingkat 1 maupun tingkat 2 dengan lembaga administrasi negara. Nah itu di sana kita mengenal kuadran stakeholders ya, Pak Indrawan, Ibu Kadis dan Ibu dari Kota Balikpapan ya. Mungkin bisa digali lagi, dipetakan lagi Bapak dan Ibu untuk mengeroyok program PBLHS ini. Kira-kira stakeholders mana lagi yang bisa diajak gitu ya. Nah, Pak Indrawan di Kabupaten Buleleng, saya terkesan ini dengan Bali ya, dengan Bali umumnya dan Buleleng khususnya. Pak, saya pakai baju dari Bali nih, sama kita. Ya, ini juga mungkin bisa berlaku untuk Bulukumba dan Balikpapan juga Bulukumba mungkin juga ya karena berasal dari ini. Indonesia kan sangat kaya ya. Di stakeholders mungkin untuk menambah gregetnya pendekatan untuk mewujudkan PBLHS ya, karena PBLHS itu kan P-nya itu peduli, aware gitu ya, peduli atau kepedulian atau awareness. Kemudian B-nya itu kan budaya ya Bapak dan Ibu ya, budaya. Artinya nyasarnya itu sudah sampai ke budaya, tidak cuma hanya knowledge, tidak hanya sekedar tahu, good to know ada ilmu tentang pengolahan sampah, tapi sudah menyasar sampai ke budaya. Itu udah dalam banget gitu ya. Kalau dalam ilmu filsafat itu udah dalam banget. Udah sampai ke budaya karena knowledge yang sudah sedemikian berkembang menjadi norma, menjadi kebiasaan, menjadi value dan kemudian menjadi budaya yang sudah nggak usah pakai disuruh itu jalan gitu ya. Nah ini mungkin perlu juga di dalam kuadran stakeholder nanti ditambah kalau yang belum ya syukur-syukur kalau sudah itu tokoh-tokoh keagamaan ya. Ini karena saya tertarik di Buleleng ini pasti itu masuk ya Bapak Ibu ya di Bulukumba juga semoga juga sudah, kalau belum mohon itu digandeng
Dan mohon kalau yang sudah itu diperkuat gitu ya. Kenapa? Di masyarakat kita yang sedemikian majemuk dan kemudian kita itu juga masih menganut apa namanya, istilahnya itu orang itu takutnya kalau sama dosa gitu. Kalau cuma dikasih aturan tok dari pimpinan daerahnya mungkin nggak keder gitu, tapi begitu di diarahkan sampai ke urusan akhirat gitu, itu baru takut gitu ya. Nah ini mungkin perlu digandeng ya bagi yang belum menggandeng. Mungkin tergantung dari tempatnya ya kan, pasti kita karena majemuk ada tokoh-tokoh agama Islam, ada Kristen, ada Katolik, Hindu, banyak sekali di Buleleng saya rasa, dan sangat kuat sekali perannya, Buddha dan lain sebagainya. Saya rasa itu sangat sangat bagus untuk kita gandeng, kita ajak sebagai pendekatan dari kerohanian gitu ya, di dalam gerakan PBLHS ini kerjasama dengan sekolah-sekolah hingga benar-benar nanti bisa terwujud itu yang namanya kepedulian dan budaya gitu ya. Karena terus terang untuk kita di Indonesia, kita masih sangat lemah ya untuk urusan budaya, kita masih jauh dari budaya gitu ya. Bapak Ibu, dulu saya pernah jadi kepala pusat diklat LHK, pusat diklat SDM LHK, di KLHK ya. Di situ mungkin teman-teman yang pernah sekolah di sana pada saat jadi kapus sering lihat saya marah-marah gitu ya. Kalau pagi, kalau apel pagi, karena saya marah kalau lihat sampah-sampah, apalagi sampah anorganik bertebaran di kompleks lembaga diklat yang saya pimpin. Itu saya terkenal pemarah, itu suka marah-marah pagi gitu, karena saya tiap pagi saya keliling lalu saya mengutin sampah, jadi saya suka di diolok-olok sebagai pemulung gitu ya. Karena saya aware saya itu apa ya, sedih gitu ya melihat betapa di antara kita itu budaya kebersihan, ini contohnya dalam konteks sampah ya, lingkungan, baru sampah dulu gitu ya. Itu tuh kita lemah sekali gitu ya. Kita masih jauh dari budaya. Bahkan aware saja enggak gitu ya. Saking enggak aware-nya tuh sampai eh, buang puntung rokok sembarangan gitu ya. Itu contoh kecil gitu. Jadi kalau kita mau jadi bangsa yang berbudaya dan apa namanya, cinta lingkungan, kita mau bikin sekolah yang cinta lingkungan, maka kita harus mulai dari nol. Dan pendekatan-pendekatan yang eh, apa namanya, eh, di bawah ambang kesadaran ya, termasuk pendekatan keagamaan, kerohanian, saya rasa harus kita coba juga ya, pendekatan budaya, pendekatan kultural, pendekatan sosial budaya dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya pendekatan secara fisik saja gitu ya. Secara umum saya di agama yang saya anut, kita mengenal istilah apa namanya, metanoia atau pertobatan ekologis. Jadi ini saya menyentuh sedikit bagi yang Bapak Ibu yang mungkin belum sampai ke situ, mungkin bisa dicoba, karena saya rasa pendidikan kerohanian itu juga dilakukan di sekolah. Nah, dari stakeholders tadi, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya, para pengasuh, para kepala daerah, untuk mengajak semua stakeholdersnya itu tidak hanya mikir dirinya sendiri ya, tidak ego sektoral, tidak egosentris, tapi kita menciptakan supaya ada perubahan dari yang kata-kata ego itu, huruf tengahnya kan G, itu diganti jadi C, Bapak Ibu. Jadi ekosistem, karena sistem kita sudah sedemikian egois ya Bapak Ibu ya, menjadi ekosistem. Kita menciptakan ekosistem PBLHS di daerah kita, supaya ini nggak cuma jadi seolah-olah jadi urusannya di LH saja, seolah-olah jadi urusannya Kemendikbud atau sekolah-sekolah saja ya, tapi ini kepentingan kita bersama. Karena apa? Bicara tentang PBLHS, kita bicara tentang kepentingan, kebutuhan dari generasi penerus kita ya. Kita tidak hanya bicara tentang kita yang ada sekarang, Pak Indrawan ya, Ibu Kadis dan kita semuanya, termasuk saya sendiri ya. Saya ini kalau dari usia saya udah generasi jadul Pak, generasi X. Jadi udah harus mikirin ya generasi anak saya dan cucu saya nanti ke depan seperti apa.
dan kita harus mulai sekarang sehingga kolaborasi lintas generasi di dalam mensukseskan gerakan PPLS ini harus kita mulai sejak sekarang. Nah, Bapak dan Ibu, tadi saya akan mereview sedikit-sedikit ya. Saya mengapresiasi yang Balikpapan menarik sekali tadi dengan gimbolnya gitu ya. Kemudian saya sangat suka dengan ide-ide sekolah tematik ya. Tergantung situasinya. Mereka misalnya SMA 8 sampai 25 itu tematiknya mangrove. Kemudian ada Botanical Garden School SMA 9 ini keren banget ya. Dan lain sebagainya ini saya rasa bisa nanti ide-ide ini direplikasi Bapak Ibu di Balikpapan. Dan saya jadi teringat ini karena tadi Pak Indrawan itu menyebut-nyebut tentang proklim. Saya kebetulan pernah jadi sesdijen di Dijen Pengendalian Perubahan Iklim. Di situ yang mengasuh program Kampung Iklim, Proklim. Nah, Ibu dari Dinas Kota Balikpapan, DLH, di salah satu Daops, kantor atau kompleks Daops Manggala Agni di Pasir, itu Kaltim ya, itu wilayahnya juga masuk wilayah DLH Kota Balikpapan kalau nggak salah ya, atau kabupaten ini. Itu mereka di kompleks di halaman belakang Daops itu bikin yang namanya mereka sebut apa ya, kayak miniatur gitu, tapi saya menyebutnya itu kayak laboratorium alam. Laboratorium Alam Proklim. Jadi karena luasnya itu kan 2 hektar kalau nggak salah atau malah lebih. Itu mereka manfaatkan untuk bikin miniaturnya Proklim di situ. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang punya sekolah yang luas-luas, masih punya lahan yang luas, mungkin bisa ya ditiru itu ya. Bikin laboratorium alam program kampung iklim. Jadi ada mitigasinya, ada adaptasinya. Misalnya ada tadi kan ada yang RTH gitu ya. Kemudian ada penampungan air hujan, water harvesting seperti itu. Kemudian melihara hewan ternak kambing, di bawahnya nanti ada ini ya kayak silvofisheries misalnya. Kemudian pengolahan sampah dan lain sebagainya secara terpadu di situ. Monggo itu nanti mungkin bisa menjadi alternatif juga selain yang sekolah tematik tadi ya. Jadi kalau yang wah nggak punya ide nih, nggak ada kalau mau tematik juga dekat mangrove juga enggak misalnya gitu ya. Punya ini nah mungkin bikin kecil-kecilan aja nggak apa-apa itu untuk laboratorium alam tempat anak-anak sekolah itu bisa mencurahkan bisa belajar dan mencurahkan ininya ya awareness-nya untuk belajar lebih praktikal. Itu kemudian di Bulukumba saya rasa juga bagus sekali adiwiyata tuntas generasi berkualitas. Nah, saya tertarik dengan kata-kata tuntas nih Bapak Ibu ya. Ini juga berlaku untuk kita semua. Saya rasa kalau kita melakukan sesuatu tuh sebaiknya memang harus tuntas ya, tuntas tas gitu ya. Supaya hasilnya itu nyata begitu ya. Karena banyak sekali mohon maaf ini apalagi kalau bikin inovasi daerah itu ya dari pengalaman saya sebagai Kapusdiklat dan penguji, saya melihat lagi banyak sekali Bapak Ibu sistem informasi kan itu sampai dibilang wah ini gara-gara Diklat PIM ini jadi banyak siapa gitu ya. Nah ini jangan sampai hanya sekedar karena hobi ini bikin aplikasi ini dan itu tapi malah nggak jalan ya. Jadi harus tuntas ya. PPLHS itu harus tuntas, adiwiyata itu harus tuntas. Maka adiwiyata menurut saya Bapak dan Ibu selayaknya tidak dilihat atau jangan dilihat sekedar sebagai suatu label atau predikat penghargaan yang prestisius ya, tapi harus lebih mengakar Bapak dan Ibu. Ini perlu transformasi memang ya. Saya paham bahwa mungkin kementerian juga punya target sekian sekolah adiwiyata ya, tapi jangan sampai hanya mengejar target jumlah saja gitu ya. Seperti kata Bu Kadis tadi, harus tuntas gitu ya. Nggak cuma mengejar target kuantitas, tapi juga kualitasnya harus diimbangi juga. Tapi it's okay ya kalau misalnya tujuannya untuk meningkatkan kesadaran, menumbuhkan kesadaran, ya bisa diperbanyak lagi. Tapi dengan catatan itu harus terus dimonitoring, diawasin supaya dia tidak hanya mengejar label
apalagi mengejar penghargaan saja ya, karena ini adalah suatu gerakan. Adiwiyata ini bagi saya melihatnya sebagai suatu policy tools ya, policy instrumen, policy insentif juga, di situ ada insentifnya, kemudian ada stimulus juga supaya ada kesadaran yang kebudayaan dan suatu gerakan. Kemudian Kabupaten Buleleng saya juga apresiasi Pak, ada Green School dan lain sebagainya. Kemudian ada sinergi dengan penyuluh ya Pak ya. Penyuluh bisa diterjunkan juga ke sekolah-sekolah saya rasa, sehingga inovasi-inovasi daerah yang tadi itu bisa benar-benar dipakai secara praktikal untuk sekolah-sekolah ini. Mungkin nggak semuanya itu nanti semuanya dipaksakan ke sekolah ya. Ambil yang kira-kira akan workable gitu kalau mau dikolaborasikan dengan sekolahnya ya. Supaya sekali lagi Adiwiyata tidak hanya sebagai label atau predikat saja ya untuk prestis ya, tapi menjadi suatu gerakan yang sustain, termasuk sustain ketika ada pergantian pemimpin daerah. Nah, terakhir kita hidup di dunia dan planet yang sama, kita menghadapi triple planetary crisis. Saya mengundang Bapak Ibu semuanya untuk melakukan inovasi dengan PPLS. Ini tidak hanya urusan sampah, karena ada tiga krisis yang besar ya, perubahan iklim, limbah sampah, dan keanekaragaman, the loss of biodiversity atau hilangnya keanekaragaman hayati. Bagi Bapak Ibu yang mungkin baru bermain di sampah mungkin bisa observe di lingkungan sekolahnya ya. Kira-kira apa namanya untuk urusan keanekaragaman hayati apa yang bisa dikerjakan. Tadi saya lihat di Balikpapan sudah ada, di Buleleng monggo nanti ini. Jadi kolaborasi untuk membuat apa namanya PPLS ini lebih berhasil, saya tadi sudah sampaikan, monggo dipetakan lagi, intergenerational leadership itu bisa dikembangkan, local wisdom jangan lupa, ya tidak hanya local wisdom dalam konteks keagamaan ya, tapi budaya, saya rasa Indonesia sangat kaya, kalau dari Buleleng sampai Bulukumba itu, waduh, perbedaannya bisa banyak sekali ya, variasinya bisa banyak, monggo dieksplor lagi, kemudian dari ekosistem ke ekosistem, dan inovasi tidak harus berhenti sampai ke sisi informasi atau aplikasi, tapi harus benar-benar praktikal. Dan saya rasa itu saja Bapak dan Ibu. Terima kasih atas leadership para pimpinan daerah. Mudah-mudahan ini bisa sustain siapapun nantinya yang akan meneruskan supaya tidak berhenti. Karena sekali lagi bicara tentang PPLS, kita bicara tentang kepentingan lintas generasi. Jadi jangan sampai terputus, lanjut terus. Demikian, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih dan apresiasi, dan sekaligus memberikan dorongan semangat untuk Bapak Ibu semuanya ya, maju terus, pantang mundur. Adiwiyata harus tuntas, PPLS harus tuntas dan sustain dan berkelanjutan. Demikian, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, Ibu Novia, terima kasih atas tanggapan yang telah diberikan kepada tiga pemaparan pada siang hari ini. Seperti yang Bu Novia sampaikan, dalam pelaksanaan gerakan PBLHS, tidak hanya kebijakan dan aturan yang dibikin oleh daerah, akan tetapi perlunya tindak lanjut untuk implementasi dalam mendukung gerakan PBLHS sehingga gerakan tersebut dapat sesuai dengan goals yang kita inginkan. Baiklah, terima kasih Ibu Novia Widianing Tias atas tanggapan yang telah disampaikan. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu para pemapar dari Balikpapan, dari Bulukumba, dan dari Buleleng. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada Mbak Imel selaku MC. Silakan Mbak Imel. Terima kasih banyak Kak Ayu, Bapak Ibu pemapar juga luar biasa. Bapak dan Ibu,
kita sudah sampai di akhir rangkaian kegiatan dimulai dari kemarin penyerahan piagam perpanjangan sekolah adiwiyata mandiri dan nasional tahun 2024. Kemudian dilanjutkan dengan webinar peran kepala daerah dalam membangun gerakan peduli lingkungan di sekolah 12 dan 13 Desember hari ini langsung selama 2 hari. Dan kami Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu semua. Dari pemapar, penanggap, Bapak Ibu dari sekolah di seluruh Indonesia. Semoga selama 2 hari ini menambah wawasan dan inspirasi kita, baik dari kepala daerah, kemudian kepala sekolah, dari dinas lingkungan hidup, dari dinas pendidikan, ataupun kantor wilayah Kementerian Agama di seluruh Indonesia, sehingga kita semua mendapatkan banyak pengalaman mengatasi berbagai tantangan serta strategi untuk mewujudkan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum saya akhiri, izinkan saya membaca pantun. Ke Danau Toba naik perahu, airnya jernih, pemandangannya indah. Gubernur Bupati beri contoh yang baru, jaga lingkungan agar tetap asri dan megah. Sore hari pulang ke Sulawesi. Indah pantai dan asri alamnya. Webinar selesai. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.